wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mu'minun Selawi Kulon, Selawi Kabupaten Tegal yang saya hormati, bersyukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat ridho dan rahmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ilmu dalam kuliah subuh pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan membahas tentang memahami Al-Quran. Bagaimana memahami Al-Quran? Semua orang Islam pasti mengakui atau mengaku atau mengklaim bahwa mereka atau kita kita semua mengikuti Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, pedoman kita dalam beragama, dalam beribadah, dalam beramal. Semuanya pasti mengaku mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah tentu saja. Namun masalahnya, mengapa semua orang yang mengaku mengikuti Al-Quran tapi dalam prakteknya kok berbeda-beda? Bahkan tidak hanya berbeda-beda, kadang-kadang malah saling bersengketa, saling bermusuhan, saling bermusuhan terus bersengketa, padahal semuanya mengaku mengikuti Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu tergantung kepada siapa yang menafsirkan. Al-Quran itu tergantung kepada siapa yang menafsirkan. Kalau Al-Quran ditafsirkan dengan pemahamannya sendiri-sendiri, maka antara suatu orang dengan orang yang lain bisa berbeda-beda, bahkan akan berlawanan. Maka bagaimana cara memahami Al-Quran? Maka cara memahami Al-Quran, cara kita mengamalkan Al-Quran adalah mengikuti pemahaman orang yang mengerti tentang Al-Quran. Orang yang ahli di bidang Al-Quran, yaitu siapa? Para ulama, ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih. Jadi cara mengamalkan Al-Quran adalah dengan mengikuti pemahaman Al-Quran menurut ahlinya. Sama seperti kita pergi ke dokter, kita berobat ke dokter. Jadi ketika ada orang sakit kemudian pergi ke dokter, berarti dia pergi ke tempat ahlinya. Jadi pergi dokter. Nah, ketika kita pergi dokter, kemudian dokter mendiagnose, wah ini sakitnya sakit mah ini, sakitnya sakit mah.
Karena yang bicara itu dokter, apalagi dokter spesialis, ya, maka kita percaya. Tapi kalau kita tanya kepada tetangga kita yang bukan dokter, Pak, saya ini seperti ini sakit apa ya? Oh, itu sakit mah itu. Nah, percaya nggak? Ya nggak percaya karena bukan ahlinya. Sering terjadi orang yang bukan ahlinya Al-Quran tapi menafsirkan Al-Quran. Itu yang jadi masalah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbicara mengenai Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, maka bersiap-siaplah mengambil tempatnya di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi orang memahami Al-Quran, berbicara mengenai Al-Quran, tidak ngerti ilmunya Al-Quran itu berbahaya. Nah, seperti itu. Jadi yang bicara Al-Quran itu adalah orang-orang yang mengikuti ilmunya Al-Quran. Sehingga banyak contoh-contoh, ya, banyak contoh-contoh perselisihan di kalangan umat Islam gara-gara masing-masing memahami sendiri-sendiri. Mungkin kita pernah mendengar ya, atau mungkin mengalami ada saudara kita yang punya keyakinan berbeda. Ya, ada saudara kita yang mengikuti suatu kelompok yang memiliki keyakinan bahwa kelompok di luar kelompok mereka itu adalah sesat, ya, atau bukan Islam. Ada kelompok yang ketika berjabatan tangan dengan kelompok lainnya, ya, kemudian tangannya dicuci. Ada ya seperti itu ya? Ada. Ada kelompok, bisa jadi itu teman kita, saudara kita, ya. Kalau kita datang ke rumahnya, duduk di rumahnya, lalu tempat duduknya dicuci. Tempat berdirinya dicuci karena beranggapan bahwa orang-orang di luar kelompok mereka itu najis. Ya. Ada ya keyakinan seperti itu ya. Nah, keyakinan seperti itu juga dasarnya Al-Quran. Itu masalahnya. Ya. Jadi keyakinan seperti itu dasarnya Al-Quran. Jadi orang-orang di luar kelompok mereka itu mereka anggap sebagai orang-orang yang musyrik. Nah, maka orang musyrik itu najis. Ya. Najis itu dasarnya dari Al-Quran. Ini dasarnya ya, contoh ya. Arti najis ya menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'alaihi fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha alimun hakim." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 28. Nah, di sini ada kalimat ya, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dan orang di luar kelompok mereka itu najis karena musyrik. Ya, gitu lah. Karena najis, maka ketika bersentuhan dibasuh. Itu mengamalkan Al-Quran. Tapi mengamalkan Al-Quran menurut pemahaman mereka. Gitu. Padahal sebetulnya arti najis di sini ya, itu bukanlah najis secara fisik. Ya. Bukan najis aini, najis secara fisik. Tapi najis hukmi. Najis yang ada di dalam akidahnya yang najis itu, keimanannya atau keyakinannya yang najis itu.
Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, wa dallat hadhil ayatul karimatu ala najasatil musyriki kama warada fi sahihi al mu'minu la yanjusu. Ayat yang mulia ini menunjukkan kenajisan orang musyrik sebagaimana disebutkan dalam kitab sahih ya, dalam sebuah hadis ya, al mu'minu la yanjusu. Orang mukmin itu tidaklah najis. Orang mukmin itu tidak najis. Berarti orang yang tidak mukmin najis. Jadi mahkum mukhalafahnya begitu. Ya. Mahkum mukhalafahnya karena orang mukmin itu tidak najis atau suci, berarti orang yang tidak mukmin, orang musyrik, orang kafir itu najis. Jadi hadis ini memperkuat ya, ayat tentang najis tadi. Nah sekarang najisnya najis apa? Wa amma najasatu badanihi fal jumhuru ala annahu laisa binajasil badani wadati li anna Allah Ta'ala ahalla ta'ama ahlil kitab. Adapun najisnya badan, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa ia tidak najis badan dan jiwanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan makanan ahli kitab. Jadi ternyata najis itu bukan najis badan, bukan najis fisik. Ya, bukan najis fisik menurut siapa? Menurut mayoritas ulama. Jadi menurut mayoritas ulama, najis yang dimaksud dalam ayat itu bukanlah najis secara fisik. Artinya ketika sentuhan berarti najis gitu enggak. Tapi najis dari sisi akidahnya. Namun demikian ada juga sebagian ulama yang memang berpendapat seperti itu. Wa dzaba ba'du dzahiriyati ila najasati abdaihim. Sebagian kaum dari Zohiri, mazhab Zohiri menganggap tubuh mereka itu najis secara fisik, ya, najis secara fisik. Jadi menurut mazhab Zohiri, ya, mazhab Zohiri, najis yang dimaksud dalam ayat ini adalah najis secara fisik. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu memang tubuhnya najis. Menurut mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri itu adalah mazhab yang memahami Al-Quran maupun hadis itu sesuai dengan zohirnya, ya, sesuai dengan zohirnya, tidak ditakwil apa adanya. Ya, memahami Al-Quran, memahami hadis itu apa adanya. Memahami hadis misalnya, ya, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Jika iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat selain sholat fardu. Ya, jadi kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak boleh sholat apapun selain sholat fardu. Jadi misalnya tadi ya, sebelum sholat subuh, ya, ada orang sedang sholat baru dapat 1 rakaat, iqamah dikumandangkan, maka menurut mazhab Zohiri segera dibatalkan sholatnya, tinggalkan, harus mengikuti sholat berjamaah. Itu menurut mazhab Zohiri, jadi tekstual. Tapi kalau menurut ulama yang lain, menurut ulama Syafi'iyah, ya, itu apa? Tergantung. Kalau misalnya dia yang sedang sholat itu sudah dapat 1 rakaat, kemudian dia nanti mengira bahwa nanti dengan melanjutkan sholatnya dia tidak ketinggalan rakaat yang pertama, maka dia boleh melanjutkan sholatnya meskipun sudah iqamah. Kalau diperkirakan nanti nyandak rakaat pertama, boleh dilanjutkan. Tapi sekiranya kalau dilanjutkan itu
tidak nyandak, ya, tidak bisa mengejar rakaat pertama, maka diputus. Itu menurut mazhab Syafi'i. Bisa dilihat misalnya penjelasannya di dalam kitab Fathul Mu'in, ya. Tapi menurut mazhab Zuhri enggak. Ya, kalau sudah qomat ya sudah, tinggalkan sholat sunnahnya. Itu contoh ya, contoh mazhab Zuhri dalam memahami dalil, ya. Nah, dari sini juga sama. Najis itu ya berarti najis secara fisik menurut mazhab Zuhri. Cuma yang najis di sini adalah orang musyrik. Wa qala Ash'ad 'anil Hasani man safahahum fal yatawaddo. Rawahu Ibnu Jarir. Maka Ash'ad berkata atas nama Al-Hasan, ya, barang siapa yang berjabat tangan dengan mereka, man safahahum fal yatawaddo, maka hendaklah ia berwudu. Ini beda lagi itu memahaminya. Barang siapa yang berjabatan dengan orang musyrik, maka dia harus berwudu. Kalau berwudu itu berarti najis atau hadas? Ya. Perbuatan yang menyebabkan dia berwudu itu terkena najis apa terkena hadas? Terkena hadas. Ya. Kalau panjenengan habis wudu, kemudian nuwun sewu ya, buang angin. Itu najis apa hadas itu? Hadas. Ya. Ngentut itu hadas bukan najis. Batal wudunya. Jadi yang membatalkan itu hadas bukan najis. Ya. Tidur nyenyak, nah, itu hadas, membatalkan wudu. Sentuhan kulit laki-laki dan perempuan menurut mazhab Syafi'i, ya, sentuhan itu hadas bukan najis menurut mazhab Syafi'i. Nanti ada di sini juga menurut pendapat mazhab-mazhab yang lain. Hadas berarti menurut ini Hasan Al-Basri tadi, ya, Al-Hasan tadi, berarti sentuhan itu membatalkan wudu. Kalau sentuhan dengan orang kafir, berarti hadas bukan najis. Jadi memahami kata di dalam Al-Quran itu bisa berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Maka di sini kita mengikuti pendapat mayoritas. Mayoritas ulama berpendapat bahwa najis yang dimaksud ini bukan najis secara fisik. Ini dari sisi najisnya. Lah nanti bagaimana menafsirkan kata musyriknya kan? Nah, musyrik itu seperti apa? Nah, menurut kelompok tadi, musyrik itu ya pokoknya di luar mereka itu semua musyrik. Nah, itu kan penafsiran mereka sendiri. Ya, itu masalahnya. Jadi menafsirkan Al-Quran ya menurut pemahaman sendiri-sendiri. Itu yang menyebabkan masalah ya di masyarakat kita. Contoh yang kedua, memahami kata Yahudi dan Nasrani. Ya. Ada orang tokoh Islam, intelektual Islam, cendekiawan Muslim ya, yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Asalkan mereka itu berbuat baik, beramal soleh, mereka semua bisa masuk surga. Tidak hanya Islam, ya. Yahudi, Nasrani itu asalkan mereka berbuat baik, beramal soleh, mereka bisa mendapatkan pahala. Nah, ini muncul dari tokoh-tokoh Islam ya, yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya Al-Quran. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 62 ini. Surat Al-Baqarah ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in
siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu Pak, ada ayatnya. Orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Syafi'in, mereka bisa mendapat pahala, ya. Bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat, nanti bisa masuk surga. Quran ini surat Al-Baqarah ayat 62. Nah, pertanyaannya, kalau begitu berarti nggak ada bedanya dengan yang sholat dan yang tidak sholat ya. Nggak ada bedanya antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Nggak ada bedanya antara yang haji dengan yang tidak haji, yang umroh dengan yang tidak umroh, nggak ada bedanya. Semuanya masuk surga sih. Ya. Kalau di dalam Islam itu hubungan suami istri itu wajib mandi janabah. Di luar Islam kan nggak wajib, berarti nggak ada bedanya antara yang mandi janabah dengan yang tidak mandi janabah. Kalau semuanya bisa masuk surga, ya kan Pak? Nah, pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan Yahudi dan Nasrani dalam ayat ini? Nah, itulah butuh penjelasan. Ya, butuh penjelasan. Siapakah Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dalam ayat ini? Apakah Yahudi yang dimaksud ini adalah termasuk Yahudi yang Israel, orang-orang Yahudi di Israel yang membunuh ya, orang-orang Palestina? Apakah mereka juga termasuk nanti masuk surga? Ya. Inilah penjelasannya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, fakana imanul Yahudi annahu man tamassaka bi Taurati was sunnata Musa hatta jaa Isa. Walamma jaa kana man tamassaka bi Taurati wa akhadha bi sunnati Musa walam yad'ha walam yatba' Isa kana halikan. Kepercayaan kaum Yahudi, orang Yahudi adalah bahwa barang siapa yang berpegang teguh pada Taurat dan sunnahnya Musa hingga datangnya Isa. Jadi Yahudi itu adalah orang-orang yang mengikuti ajarannya Nabi Musa, mengikuti kitab Taurat, ajarannya Nabi Musa. Sampai kapan? Sampai datangnya Nabi Isa. Sampai diutusnya Nabi Isa. Jadi Yahudi itu ada masa berlakunya, ada periodisasinya. Jadi agama Yahudi itu ada masa berlakunya, ada expirednya, expired. Jadi kalau sudah datang Nabi Isa, maka agama Yahudi itu sudah expired ya. Sampai datangnya Nabi Isa. Berlaku hanya sampai datangnya Nabi Isa saja. Maksudnya sampai Nabi Isa itu diutus. Ya. Falamma jaa kana man tamassaka bi Taurati wa akhadha bi sunnati Musa falam yad'ha wa lam yatba' Isa kana halikan. Maka setelah Nabi Isa datang, kalau Nabi Isa sudah diutus, ya, maka barang siapa yang berpegang teguh pada Taurat dan mengambil sunnah Musa, tetapi tidak meninggalkannya dan tidak mengikuti Musa, tidak mengikuti Isa ya, maka celakalah dia. Jadi kalau ketika Nabi Isa sudah diutus, kok mereka masih berpegang teguh pada kitab Taurat, pada ajaran Nabi Musa, tidak mengikuti ajaran Nabi Isa, mereka itu orang-orang yang celaka. Jadi agama Yahudi itu sebetulnya ada masa berlakunya, ya. Orang-orang yang mengikuti Nabi Musa sampai diutusnya Nabi Isa. Nah, bagaimana dengan
orang Nasrani. Ya. Di sini dijelaskan wa imanun nasara anna man tamassaka bil injili minhum wa syara'i'a Isa kana mu'minan maqbulan minhu hatta jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kepercayaan kaum Nasrani adalah bahwa siapa saja yang berpegang teguh pada Injil dan hukum-hukum Isa atau Yesus adalah orang yang beriman dan diterima olehnya hingga datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan Nasrani itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa ya, sampai datangnya atau sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika masih kecil itu diajak oleh paman beliau ya, Abu Thalib untuk berdagang di negeri Syam. Di tengah perjalanan ya, mereka bertemu dengan seorang pendeta. Namanya siapa ya, Pak? Pendeta yang bertemu dengan Nabi ya, ketika mau ke Syam, Buhairo. Nah, pendeta ini memberi saran, memberi nasihat supaya Nabi tidak melanjutkan perjalanannya, supaya kembali, karena akan membahayakan jiwanya. Ya, karena banyak orang yang mengancam untuk membunuh. Ya. Lalu Abu Thalib mengajak Nabi itu pulang kembali, tidak melanjutkan perjalanannya berkat nasihat seorang pendeta namanya Buhairo. Nah, pendeta itu termasuk orang yang beriman karena mengikuti ajaran Nabi Isa, dan waktu itu Nabi Muhammad belum diutus sebagai nabi. Maka pendeta itu dianggap sebagai orang yang beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyendiri di Gua Hira, didatangi malaikat Jibril, beliau ketakutan. Pulang ke rumahnya ya, dengan tubuh menggigil, diselimuti oleh istrinya Khadijah. Kemudian Khadijah itu menemui pamannya yang bernama Warokoh, ya, menanyakan tentang apa sebetulnya terjadi kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu. Nah, Warokoh itu seorang pendeta Nasrani. Nah, berarti Warokoh itu termasuk orang yang beriman kepada Allah karena mengikuti ajaran Nabi Isa. Karena waktu itu Nabi Muhammad belum diutus sebagai nabi. Jadi itulah yang dimaksud dengan orang-orang Nasrani. Yang dimaksud dengan orang-orang Nasrani adalah orang-orang pengikutnya Nabi Isa pada masanya. Ada masa berlakunya. Sampai kapan? Sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yatba' Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhum wa yada'a ma kana alaihi min sunnati Isa wal Injili kana halikan. Barang siapa di antara mereka yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak meninggalkan sunnahnya Nabi Isa dan Injil yang dianutnya, maka ia termasuk orang-orang yang celaka. Jadi berarti Yahudi yang dimaksud dalam ayat ini adalah Yahudi pengikutnya Nabi Musa sampai datangnya Nabi Isa, bukan Yahudi zaman sekarang. Nasrani yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nasrani pengikutnya Nabi Isa sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, bukan Nasrani yang sekarang. Ini Pak. Jadi hati-hati memahami Al-Quran, ya. Selanjutnya arti sakit dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Di sini kalimatnya faman kana minkum maridun aw ala safarin, ya. Barang siapa yang sakit di antara kamu atau dalam perjalanan. Nah, sakit, orang yang sakit itu boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Sebagai gantinya puasa nanti di luar bulan Ramadan. Itu untuk orang yang sakit. Lalu pertanyaannya, orang yang sakit yang seperti apa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Ada nggak di sini penjelasannya? Di dalam Al-Qur'annya ada nggak penjelasan sakit yang bagaimana yang boleh berbuka? Tidak ada. Hanya dikatakan sakit. Tidak ada di situ apakah sakit kepala, sakit perut, sakit berat, sakit ringan. Nggak ada. Sakit gigi, nggak ada. Sakit saja. Maka wajar, ya, para ulama berbeda pendapat dalam memahami kata sakit. Ada yang memahami secara kontekstual, ada yang memahaminya secara tekstual. Ya. Memahaminya secara kontekstual, ya, yang dimaksud dengan sakit itu adalah sakit yang menyebabkan kesulitan. Kalau puasanya dilanjutkan, ya, itu akan menyebabkan kesulitan, menyebabkan masalah bagi orang yang puasa itu. Itu berarti kontekstual. Kalau ternyata sakitnya itu tidak menyebabkan kesulitan, tidak menyebabkan masalah, ya berarti tidak boleh. Ya. Tapi pendapat kedua menyatakan sakit itu ya pokoknya sakit. Di Qur'annya mengatakan sakit kok. Coba. Ya. Jadi sakit itu ya semua sakit, baik sakit berat maupun sakit ringan. Pilek sakit nggak? Pilek sakit nggak, Bu? Sakit. Ya. Santengan sakit nggak? Sakit. Boleh. Iya. Karyawan boleh. Wudunen sakit, boleh berbuka. Ada yang memahami seperti itu, berarti memahaminya secara tekstual. Jadi ayat itu bisa dipahami secara tekstual, secara kontekstual. Ya. Hal ini seperti dijelaskan oleh Syed Sabiq, ya. Syed Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menjelaskan. Wal maradul mubihu lil fitri wal maradus syadidul ladzi yazidu bis saumi au yuksa ta'khuru bur'ihi. Penyakit yang mengharuskan berbuka adalah penyakit berat yang bertambah parah karena berpuasa atau dikhawatirkan akan lama sembuhnya. Jadi penyakit yang akan menimbulkan masalah, menimbulkan masyaqqah, kesulitan. Misalnya ada orang sakit, periksa dokter. Kalau dokter ditemukan, ya didiagnosa, Bu, panjenengan itu ini mahnya sudah parah ini. Jangan puasa, nggak boleh puasa nih. Nanti kalau puasa nanti tambah parah itu sakitnya. Nah, orang-orang seperti itu yang boleh berbuka. Ya, kalau sakit pilek, sariawan, apalagi sakit panu, ya, panu sakit bukan? Kok nggak puasa? Ya, itu berarti dia memahaminya secara tekstual. Ada yang memahami seperti itu. Ada ulama yang memahaminya secara tekstual. Nah, di sini sebagaimana dijelaskan, qala fil mughni, berkata dalam kitab Al-Mughni. Al-Mughni itu adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, seorang ulama senior dari mazhab Hambali. Ya. Beliau menulis, wa hukiya an ba'di salafi
annahu abahal fitru bi kulli maradin hatta miwajail usbu'i wad dirsi li umumil ayati fi. Berkata dalam kitab Al-Mughni, telah diriwayatkan dari sebagian salaf, ulama salaf, ya, telah diriwayatkan dari sebagian ulama salaf. Ulama salaf itu siapa? Para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu yang termasuk dalam kelompok salaf. Tiga generasi terbaik umat Islam itu namanya salaf. Ya, jadi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in itu termasuk ulama salaf ya. Itu memahami ya bahwa mereka membolehkan berbuka puasa untuk setiap penyakit. Semua penyakit. Baik penyakit berat maupun penyakit ringan. Bahkan untuk rasa sakit di jari tangan dan gigi. Sakit di jari tangan, ibu-ibu masak Bu ya, kebeler, perang, saya kena darah, buka puasa. Bu kenapa buka? Saya sakit apa ini? Itu ulama salaf, sebagian ulama salaf memahaminya seperti itu. Berdasarkan keumuman ayat yang membahasnya, berdasarkan ayat tadi, keumuman ayat itu, karena ayat itu tidak mengatakan sakit apa, maka semua sakit boleh berbuka. Kalau ini nggak begitu masalah, kenapa? Toh nantinya juga harus nyaur ya kan Pak? Orang yang berbuka puasa karena sakit kan nantinya juga harus nyaur, akhirnya mengganti puasanya di bulan yang lain. Gitu. Dan yang memahaminya secara tekstual ini itu diantaranya adalah madzhab Dhohiri lagi. Jadi madzhab Dhohiri itu berpendapat tadi, ya, sakit apa saja boleh berbuka, baik sakit berat maupun sakit ringan, karena madzhab Dhohiri sekali lagi memahaminya secara Dhohir. Itu arti kata sakit. Sedangkan kalau menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, sakit yang dimaksud dalam ayat ini adalah sakit yang menyebabkan masyaqqah, menyebabkan kesulitan. Sama seperti musafir. Musafirnya ini butuh penjelasan nggak ini? Di sini kan hanya dikatakan orang yang sakit atau orang dalam perjalanan, ya kan? Musafir. Musafir yang boleh berbuka itu musafir yang seperti apa? Butuh penjelasan lagi. Nah, ada sebuah hadis begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laisa minal birri asyamu fi safari. Bukan suatu kebaikan ya, berpuasa bagi orang-orang yang sedang bersafar, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya. Bukan suatu kebaikan berpuasa bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Maksudnya apa Pak? Berarti orang yang melakukan perjalanan itu sebaiknya puasa apa tidak puasa? Laisa minal birri asyamu fi safari. Bukan suatu kebaikan berpuasa bagi orang yang melakukan perjalanan. Berarti orang yang melakukan perjalanan itu sebaiknya puasa apa tidak puasa? Menurut hadis ini secara tekstual. Secara tekstual berarti orang yang sedang melakukan perjalanan sebaiknya tidak puasa. Sebaiknya puasanya nanti diganti di bulan yang lain. Itu kalau memahaminya secara tekstual. Tapi ada ulama yang memahaminya secara kontekstual. Imam Syafi'i memahaminya secara kontekstual, Imam Ahmad bin Hanbal memahaminya secara tekstual. Menurut Imam Syafi'i, ya, hadis itu asbabul wurudnya ini bagi orang-orang yang melakukan perjalanan berat.
Jadi kalau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan berat, ya sebaiknya tidak puasa. Menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ini berlaku baik untuk orang yang melakukan perjalanan berat maupun orang yang melakukan perjalanan ringan. Yang penting dia musafir, ya, maka dia sebaiknya tidak puasa. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal memahaminya secara tekstual, Imam Syafi'i memahaminya secara kontekstual. Yang benar yang mana, Pak? Yang tekstual apa yang kontekstual? Ya, Pak. Hadisnya sama, pemahamannya yang berbeda. Kalimatnya sama, pemahamannya yang berbeda. Yang benar yang mana? Yang tekstual apa yang kontekstual? Dua-duanya benar. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu seperti itu, karena perbedaan sudut pandang dalam memahami teks, ya. Gitu ya. Nah, kalau menghadapi seperti itu, kalau yang bicara memang ahlinya, Imam Syafi'i itu ahlinya, Imam Ahmad juga ahlinya, ya sudah, kita tinggal milih. Kita tinggal milih pendapat yang mana. Maka yang kita ikuti itu sebetulnya bukan dalilnya, bukan Qur'annya, bukan hadisnya. Yang kita ikuti itu adalah penjelasannya. Maka penjelasan siapakah yang harus kita ikuti? Penjelasan ahlinya. Bukan penjelasan orang per orang, bukan penjelasan orang biasa, tapi penjelasan ahlinya, itu para ulama. Gitu. Maka kalau kita bicara hukum, mestinya kita mengatakan itu. Menurut ulama siapa disebutkan, ya, itu seperti itu. Jangan menurut saya. Ya, kalau menurut saya berarti saya menempatkan diri saya sebagai ulama. Gitu. Kan sering terjadi. Menurut saya, kayak pembahasan kemarin, menurut saya air kencing kucing itu tidak najis, menurut saya. Nah, berarti dia memposisikan dirinya sebagai ulama, gitu loh. Selanjutnya arti menyentuh. Menyentuh, ya. Sentuhan laki-laki dan perempuan membatalkan wudu apa tidak? Nah, itu dalilnya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal haiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Yang kita garis bawahi di sini, menyentuh perempuan. Berarti orang yang menyentuh perempuan, ketika dia tidak mendapatkan air, dia harus bertayamum. Berarti menyentuh perempuan membatalkan wudu. Nah, kita sering mendengar orang mengatakan menurut Al-Quran menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Ya, bisa nggak kita katakan begitu? Menurut Al-Quran, ya, menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Nah, pertanyaannya, menyentuh yang bagaimana yang membatalkan wudu? Nah, itu butuh penjelasan. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan, wa qala Abu Hanifah aqsa hadzal qauli. Jadi ini saya ringkas ya. Sebelumnya ada penjelasan bahwa yang dimaksud dengan sentuhan ini adalah sentuhan kulit dengan kulit. Ya, sentuhan kulit dengan kulit. Jadi kalau laki-laki sentuhan kulit dengan perempuan itu akan membatalkan wudu. Maka di sini Abu Hanifah mengatakan wa qala Abu Hanifah aqsa hadzal qauli. Jadi Abu Hanifah mengatakan, ya, berpendapat sebaliknya, sebalik dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Wa qala al-mulamasatuhuna
mukhtasatun bil lamsil ladzi huwal jima'. Beliau mengatakan menyentuh di sini, menyentuh dalam ayat itu ya, khusus untuk sentuhan yang merupakan hubungan seksual. Jadi yang dimaksud sentuhan dalam ayat itu sentuhan hubungan seksual, hubungan suami istri, bukan sentuhan kulit dengan kulit. Menurut siapa? Menurut Abu Hanifah atau menurut Imam Hanafi, sentuhan hubungan seksual. Maka orang yang sedang junub besar, ya, hadas besar maksudnya ya, melakukan tayamum, sedangkan orang yang menyentuh dengan tangannya tidak disebutkan, maka itu bukan junub, bukan hadas, dan tidak membatalkan wudu. Jadi sentuhan tangan tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah sentuhan hubungan seksual menurut penafsirannya Abu Hanifah. Wa qala Malikun, sekarang menurut Imam Malik, al mulamasu bil jima'i yatayamamu wal mulamasu bil yadi yatayamamu idza tadza fa idza lamasa bi syahwatin fala wudu'a. Wa bihi qala Ahmadu wa Ishaqu wa muqtadul ayah. Nah, kalau tadi Abu Hanifah, sekarang Imam Malik. Imam Malik berkata, barang siapa yang menyentuhnya saat bersetubuh, maka ia bertayamum, berarti batal wudunya. Berarti sama dengan Imam Hanafi tadi. Dan barang siapa menyentuhnya dengan tangannya, maka ia bertayamum jika ia menyukainya. Ya. Kalau mau tayamum. Jika ia menyentuhnya tanpa syahwat, maka ia tidak wajib berwudu. Berarti kalau menurut Imam Malik, sentuhan yang membatalkan wudu adalah sentuhan yang dilakukan dengan syahwat. Kalau tanpa syahwat, kalau tidak ada setrumnya, sentuhan yang ada setrumnya itu yang membatalkan wudu. Ada setrumnya, paham ya Bu ya? Tapi kalau sentuhan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu. Menurut siapa? Imam Malik. Nah, Ahmad dan Ishaq mengatakan hal yang sama. Berarti Ahmad, dalam ini Ahmad bin Hambal, itu juga pendapatnya sama dengan Imam Malik. Sekarang bagaimana menurut Imam Syafi'i? Wa qala Syafi'iyyu idza afdar rajulu bi syai'in min badanihi ila badanil mar'ati sawa'an kana bil yadi aw bi ghayriha min a'dha'il jasadi talaqa naqdut tuhribi. Jika seorang laki-laki menyentuh tubuh wanita dengan salah satu anggota tubuhnya, baik dengan tangan atau anggota yang lain, sentuhan tangan, sentuhan kaki, sentuhan tubuh yang lain lah, ya, maka hal ini membatalkan kesucian wanita tersebut, maksudnya membatalkan wudunya. Dan inilah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Az-Zuhri, dan Rabi'ah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi dari 4 ulama mazhab itu, 4 ulama mazhab itu termasuk ulama salaf. Termasuk ulama salaf itu. Menurut Imam Hanafi, menyentuh dalam ayat itu adalah hubungan seksual. Jadi kalau sentuhan kulit dengan kulit seperti ini tidak batal. Sedangkan menurut Imam Malik, sentuhan yang membatalkan wudu itu adalah sentuhan yang disertai dengan syahwat. Kalau tidak disertai dengan syahwat, maka tidak batal. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal juga berpendapat seperti itu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, sentuhan kulit laki-laki dengan wanita di bagian manapun membatalkan wudu secara mutlak. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Wallahu a'lam.
Sekarang pertanyaannya, kalau ulama berbeda pendapat, ulama besar berbeda pendapat, ya, kita bisa nggak menilai siapa diantara yang benar diantara mereka? Bisa nggak kita menilai? Oh, yang benar berarti Imam Syafi'i, yang benar berarti Imam Hanafi, yang benar berarti Imam Malik. Bisa nggak kita menilai seperti itu? Nggak bisa. Orang yang menilai itu haruslah orang yang lebih tinggi ilmunya. Ya. Guru menilai muridnya, dosen menilai mahasiswanya. Begitu. Jadi murid tidak bisa menilai gurunya. Sama seperti itu. Jadi kita tidak bisa menilai. Nah, kadang-kadang banyak di antara kita yang awam ini begitu gampang mengatakan, ini berarti pendapatnya Imam Hanafi ini bertentangan dengan Quran. Berarti pendapatnya Imam Malik ini bertentangan dengan hadis. Ya. Itu ente mengatakan seperti itu. Padahal mereka yang berpendapat itu adalah orang-orang ahlinya Al-Quran, ahlinya hadis. Jadi ini hati-hati. Jadi kalimat-kalimat itu sering muncul. Ini berarti bertentangan dengan Quran. Makanya terbukti bahwa mereka berbeda pendapat itu ternyata dalilnya sama-sama Al-Quran. Ya, maka sekali lagi yang kita ikuti itu bukan Al-Quran secara langsung, bukan hadis secara langsung. Yang kita ikuti adalah penjelasannya, penafsirannya. Maka ikutilah penafsiran memang orang-orang yang memang ahli di bidang Al-Quran. Itu siapa? Para ulama. Tafsir, hadis. Itu yang kita. Sampai di sini mungkin ada yang menambahkan. Misalnya begini, Imam Syafi'i mengatakan begini, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, Fakulu bi sunnati Rasulillah SAW wa da'u qawli. Jika kalian mendapatkan di dalam kitabku, ya, pendapat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, ikutilah sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkanlah pendapatku. Itu Imam Syafi'i mengatakan begitu. Cuma pertanyaannya, adakah pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW? Ada enggak? Ada enggak, Pak? Tidak mungkin ada, kan? Imam Syafi'i itu ahli sunnah, ya. Pendekar sunnah dia. Yang ada adalah pemahamannya Imam Syafi'i berbeda dengan pemahamannya ulama yang lain. Seperti tadi dalam memahami hadis tadi, laisa minal birri asyamu fi safari. Imam Syafi'i memahaminya secara kontekstual. Jadi orang yang perjalanan berat, melakukan perjalanan berat itu dia sebaiknya berbuka. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan baik perjalanan berat maupun perjalanan ringan sebaiknya berbuka. Mana di antara kedua ulama ini yang bertentangan dengan sunnah? Kan beda, kan? Yang sesuai dengan sunnah mana? Yang bertentangan dengan sunnah mana? Semuanya sesuai dengan sunnah, hadisnya sama. Jadi yang kita ikuti itu Nabi Muhammad, bukan ulama. Nah, benar nggak seperti itu? Ya, dalam mengikuti secara total, ya benar yang kita ikuti semuanya Nabi Muhammad, tapi tentu saja tidak langsung. Kita mengikuti Nabi Muhammad itu tentu mengikuti penjelasan dari para ulama. Ada kata yang mengatakan begitu. Saya itu mengikuti hadis, bukan mengikuti ulama. Pertanyaan saya tanya, yang nulis hadis siapa? Ulama. Itu kan ada banyak orang yang Imam Bukhari itu ulama, Imam Muslim itu ulama. Jadi hadis itu sampai kepada kita itu lewat para ulama. Kadang-kadang redaksi hadis juga tergantung pada siapa yang menyampaikan. Ya. Saya mengikuti hadis
ikutilah Al-Quran menurut pemahaman ahlinya, itu pemahaman para ulama. Jadi siapapun, kalau orang awam, ya, ustadz yang bukan ulama itu mengatakan menurut saya, nah itu bukan ulama dia, nah, tidak boleh diikuti. Siapapun yang mengatakan menurut saya, menurut saya sentuhan wanita, laki-laki dan perempuan itu apa? Batal wudunya. Kalau menurut saya, menurut ulama, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi. Nah, kalau di Muhammadiyah menurut siapa? Menurut majelis tarjih. Ya, menurut majelis tarjih. Menurut majelis tarjih, sentuhan laki-laki dan perempuan batalkan wudu apa tidak? Tidak. Berarti sama dengan pendapatnya Imam Hanafi. Sentuhan yang dimaksud dalam ayat itu adalah sentuhan bersatu. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kajian kita pagi hari ini mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita, bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.